Salam inspirasi, kita ketemu lagi teman-teman sekalian. Jadi kali ini saya akan membahaskan tentang mengenai peluang di dalam bisnes ini teman-teman ya. Jadi yang pertama, sebelum kita pergi dengan lebih detail lagi, kita cari apa maksud erti kata peluang itu. Opportunity, kalau kita bicara tentang peluang adalah satu kemungkinan yang mungkin terjadi ya. Peluang bisa jadi sebuah kesempatan yang tidak datang dua kali. Jadi di saat datang peluang itu, kita harus ambil peluang itu. Kalau kita terlambat, kemungkinan dia tidak akan datang kepada kita lagi ya. Jadi intinya begini ya teman-teman sekalian ya. Yang paling penting adalah kita harus bisa membaca peluang tersebut dengan tepat dan juga cepat, pantas begitu ya. Tip dalam membaca peluang bisnes yang pertama teman-teman sekalian ya, pastinya kadang-kala semua orang mungkin faham, tetapi kita tidak mengambil serius dalam perkara ini, iaitu kita harus memiliki satu sikap self-confident ataupun percaya diri. Kerana percaya diri sebenarnya teman-teman akan membantu kita untuk menentukan sikap kita apabila kita dihadapkan dengan peluang itu tadi. Kalau kita tidak yakin, ini kadang-kala kita ragu terhadap walaupun peluang itu yang terbaik teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting juga adalah kita harus bersikap open-minded. Kita harus siap menerima apa jua dengan konsep open-minded dan jeli ya. Terutama apabila anda baru merintis usaha, sikap open-minded dan jeli ini sebenarnya dapat menolong anda untuk melihat peluang bisnes itu sendiri. Misalnya, sebagai satu contoh ya, apakah bisnes tersebut merupakan satu kebutuhan pasar? Bisnes tersebut cocok dengan konsumen seperti apa dan sebagainya ya. Kita ingat bagaimana kisah Abdurrahman Auf ya, apabila ditawarkan berbagai-bagai cara, tetapi beliau mengatakan beliau tetap ingin tunjukkan aku pasar, aku ingin berbisnes. Yang pertama sekali adalah dia menciptakan pasar. Itu yang paling penting, menciptakan pasar dengan demand produk yang benar-benar berlaku di saat itu teman-teman ya. Jadi itu yang paling penting juga ya. Jadi jangan kita cuba lari daripada tren yang berlaku. Yang terakhirnya teman-teman ya, yang terbaik, we have to be different. Kita harus berbeza sedikit. Sebenarnya kalau kita menceritakan perkara ini, di zaman dahulu juga memang telah dilakukan oleh pembisnes-bisnes. Sebagai satu contoh, kalau kita menyebut tentang Abdurrahman Auf ya, orang lain sibuk menjual unta, tetapi Abdurrahman Auf ini dia different. Dia menjual tali unta dengan unta. Jadi ciptakan peluang tersebut dengan inovasi baru, berbeza dari yang lain. Dengan sesuatu yang baru, anda dapat menentukan nilai dari produk bisnes anda itu tadi. Jadi semoga tips yang sederhana ini insya-Allah bisa memberikan satu inspirasi bagi perjalanan bisnes anda. Salam sukses buat anda semua. Inspirasi, inspirasi, mari kita bersatu.